Selamat datang di Trilingga News. Mata hati rakyat. Sekapur sirih. Kemerdekaan negara ini tak luput tak lain atas jasa leluhur. Sebuah bangsa yang kaya akan sumber daya alam dan budayanya. Telah mampu menyilaukan mata dunia hingga menstimulasi jiwa penduduk asing untuk meneliti bahkan mempelajarinya. Itulah kekayaan yang menghaturkan kebanggaan sederhana dan selalunya dibesar-besarkan untuk menutup-nutupi keterperosokan negeri ini. Kemerdekaan adalah kalimat sakral yang sangat agung jika dilontarkan oleh para pemuda yang notabene sebagai agen pembaharu atau biasa disebut kaum revolusioner. Dari sanalah kita kemudian menemukan kebebasan yang semu ini. Meski sebenarnya jiwa perjuangan mereka tak dapat disangsikan yakni meraih kebebasan yang hakiki tentunya. Untuk menciptakan sekarang bahkan yang datang. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melangkah dengan dasar aturan perundang-undangan berdiri sebagai negara hukum yang bernafaskan Pancasila telah mengikrarkan sebuah perdamaian dan kesatuan dalam kultur suku budaya serta agama yang berbeda-beda. Inilah keindahan yang memukau di mata dunia. Sebuah panorama etnis yang beragam. Sebuah semboyan yang harusnya selalu menjadi falsafah para penerus kemerdekaan ini. Kalimat padat makna dan khas akan filosofi yang tertuang dari seorang tokoh proklamator tak lain adalah Bung Karno selaku Panglima tertinggi, Presiden pertama Republik Indonesia yang berbunyi, "Kutitipkan bangsa ini kepadamu." Benar-benar satu kalimat yang tidak mempunyai batas kajian dan tolak ukur yang menjadi satuan makna penurunan silahkan mengkaji. Kemerdekaan pers, kemerdekaan rakyat. Kemerdekaan pers bukanlah semata-mata milik eksklusif para wartawan atau pemilik perusahaan pers. Kemerdekaan pers milik seluruh rakyat. Milik publik. Pasal 2 UU Pers dengan tegas menyatakan, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat. Ini bermakna, karena kemerdekaan pers milik rakyat, maka kemerdekaan pers harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan atau kemanfaatan untuk rakyat atau publik. Dengan demikian, pers yang tidak memberikan kemanfaatan untuk rakyat adalah pers yang gagal melaksanakan fungsinya dengan baik. Dalam kaitan ini pula, mereka yang mengganggu atau menghambat kemerdekaan pers bukan hanya menghambat kelompok pers saja, tetapi juga mengganggu kepentingan rakyat. Prinsip Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Kemerdekaan milik rakyat dan pers menjalankan amanah kemerdekaan pers milik rakyat dengan prinsip keseimbangan. Agar dapat menjalankan kemerdekaannya, kepada pers diberikan hak-hak yang memadai. Sebagai pengawas, kepada masyarakat diberikan hak jawab, koreksi dan melaporkan kekeliruan pers. Dewan Pers memfasilitasi pembuatan peraturan pers. 81 antara lain menghambat rakyat memperoleh informasi yang diperlukan. Oleh karena itu, tidak ada satupun orang atau pihak yang boleh menghalang-halangi pers dalam menjalankan tugasnya yang sesuai dengan kode etik jurnalistik dan UU Pers. Fungsi Trilingga News. 1. Trilingga News berfungsi untuk sumber informasi dan pengetahuan. 2. Trilingga News berfungsi mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan kemampuan indera manusia. 3. Trilingga News berfungsi sebagai sarana media untuk mengekspresikan pendapat, ide, dan gagasan dengan lebih gamblang. 4. Trilingga News berfungsi menjadi ruang untuk masyarakat. Profil Trilingga News. Mata hati rakyat sebagai berikut. Penanggung jawab. 1. Marjono. Dari AWI Aliansi Wartawan Indonesia. Pimpinan Umum. 1. Irwan Fauzi. Pimpinan Direksi. 1. M. Alfi Basorias. Redaktur Pelaksana. 1. Yanto. Reporter. 1. Krisma Lesmana. 2. Priyatna. 3. Jajang. 4. Abdul Aziz Hidayat. 5. Yayan Kabayan. 6. Junaedi. 7. Ari. Pengurus Trilingga News dapat berubah sewaktu-waktu bila mana ada penambahan anggota. Alamat: Sampora Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Kode pos 45556. Email: trilinggabuana101@gmail.com. Call 0898613976 dan 085314915611. Terima kasih telah berkunjung di Trilingga News. Mata hati rakyat.